nanti untuk selanjutnya kita sesuai dengan jadwal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, saya untuk karakteristik perkembangan peserta didik nanti bersama dengan Bu Dini yang akan mengampu di semester ini. Untuk pertemuan pertama nanti akan saya dulu sampai di ujian tengah semester. Nanti setelah ujian tengah semester ganti dengan Bu Dini seperti itu. Nah, ini untuk karakteristik perkembangan peserta didik dulu. Saya ingin tahu untuk latar belakang Ibu Bapak semuanya supaya nanti bisa lebih paham bagaimana bersama dengan Ibu Bapak. Coba diperkenalkan dulu Bu Duratus Sa'diyah. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Duratus ngajar di mana? Saya berasal dari Semarang. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Nijuk 01 daerah Gunung Pati. Kemudian juga latar belakang pendidikan saya PGSD Universitas Terbuka. Ya, ngajar di SD Universitas Terbuka ya. Baik, kemudian Bu Dwi Etika, silakan Bu Dwi. Baik, mohon. Ya, Bu Dwi kameranya mana? Ya, sedang di jalan Bu Dwi. Maaf, ini sedang di jalan Bunda. Nama saya Dwi Etika Pradani Fitri, saya dari Kabupaten Blora. Latar belakang saya mengajar di TK Abad 1 Jepang di Kabupaten Blora. Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu Dwi? Iya, mohon maaf ini sedang perjalanan pulang. Jadi ini untuk visitasi akreditasi. Oke, mohon maaf nanti kalau mungkin sinyalnya kurang stabil ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Dwi. Kemudian berikutnya Bu Murgi, silakan Bu Murgi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Dr. Ari dan juga Bapak Ibu guru rekan-rekan di Pasca. Mohon izin menyampaikan nama Murgianti, Ibu berasal dari Kota Semarang, mengajar di TK IT Al-Mawadah. Dan alhamdulillah dekat dengan UGRIS, jadi nanti kalau ada apa-apa bisa langsung ke kampus begitu Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke Bu Murgi, nanti cepat langsung datang ke kantor kalau ada hal-hal yang memang perlu disampaikan. Baik, selanjutnya Bu Eri, silakan Bu Eri. Ibu, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Eri Maritim, biasa dipanggil Eri. Saya dulu D2-nya UNES PGSD, S1 UT juga PGSD, Bu. Saya mengajar di SD Negeri Tanjung Sari, dekat pantai Pemalang. Kotanya mana, Bu? Pekalongan? Pekalongan? Pemalang? Pemalang ya? Ya, oke, SD. Berikutnya Bu Beta, silakan Bu Beta. Oke, terima kasih Bu. Selamat sore Bu Ari dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bita Amalia Zuliazani dari Kabupaten Kendal. Sekarang mengajar di SD Negeri 2 Kalilumpang, lulusan PGSD, Bu. Terima kasih. Ya, yang ngajar di SD lulusan PGSD. S1 PGSD ya Bu ya maksudnya ya? Oke, S1 PGSD maksudnya Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu Beta. Kemudian berikutnya Pak Andi. Silakan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dr. Ari Handayani MSI.
selaku dosen pengampu serta teman-teman selamat sore. Perkenalkan, nama saya Andi Sutomo, asal dari kota Palembang, Bu, Sumatera Selatan. Riwayat pendidikan D3 Manajemen Informatika dari Bandar Lampung. Kemudian untuk S1 pendidikan sekolah dasar dari UT Palembang, Bu. Sekarang saat ini mengajar di SD Negeri 2 Sungai Belida, Bu, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Palembang juga ya, Pak? Iya, di Palembang, Ibu. Di Palembang. Berarti nggak bisa kuliah luring ya, Pak ya? Nggak bisa, Bu. Makanya saya kemarin tanya, katanya bisa daring kayak gitu. Sama izin, Bu, menyampaikan, saya tadi dari kemarin komunikasi dengan Dr. Joko, terkait dengan si Mekar di Sepada, saya belum bisa melakukan presensi terkait belum update si Mekar, jadi disuruh beliau komunikasi dengan dosen kayak gitu, Bu. Izin, Bu, kalau saya belum bisa mengisi presensi di Sepada, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik Pak Andi, ini luar biasa nih ya dari Palembang ya. Nanti kalau bimbingan skripsi kira-kira gimana, Pak? Komunikasi ya gitu. Komunikasi. Tapi kalau ujian kan harus ke Semarang. Insya Allah, Bu, diusahakan kalaupun harus ke Semarang, Bu. Itu ya, ujian ke Saya Semarang. juga ingin tahu kampusnya seperti apa, Bu. Ya. Kalau selama ini lihat dari video saja kan, tapi lihat video aja udah kayak serasa di sana saya, Bu. Oke, kok bisa tertarik sama UGRIS, Pak? Wah, kenapa saya tertarik dengan UGRIS ini? Perjuangannya dan visi misinya itu loh, Bu. Saya udah melakukan survei ke Universitas Jambi, kemudian ke Universitas Bandar Lampung, Unila, Bu. Tapi nggak tahu kenapa jatuh di UGRIS. Salah satu visi misinya, Bu. Kemudian akreditasinya, Bu. Kemudian dosen-dosen pengajarnya itu memang berkompeten di bidang keilmuan jurusan saya lihat. Kemudian poin plusnya bisa daring, Ibu. Kemudian saya 2 tempat, Ibu, udah kuliah, satu di Bandar Lampung, satu di Palembang, dengan jurusan yang berbeda. Hampir 85% itu dosen yang ada di Sumatera Selatan ini, di Pulau Sumatera, Bu, menuntut ilmunya ke Pulau Jawa. Makanya saya pengen menuntut ilmu langsung dari dosen-dosen di Pulau Jawa, Bu. Insya Allah ilmunya nanti biar saya implementasikan di Pulau Sumatera, Bu. Terima kasih, itu aja. Ya, oke, terima kasih Pak Andi untuk kepercayaannya juga ya dengan UGRIS ya, ini jauh-jauh dari Palembang ini harus berhasil gitu, melebihi teman-teman yang ada di sana, karena kan katanya mau langsung ketemu dengan dosennya yang dari Jawa begitu ya. Nah, iya, ini benar, harus Pak Andi nanti harus lebih kompeten dari yang lain. Amin. Baik, terima kasih Pak Andi. Kemudian Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya, Brebes ya Pak Edi ya. Terima kasih Pak Edi. S1 PGSD, ngajarnya di SD ya berarti ya. Oke. Selanjutnya Bu Ani, silakan Bu Ani. Bu Ani namanya Bu Ani 1 Linajati. Benar namanya itu, Bu? Iya, dipisah Ibu itu sebetulnya nggih. Oh, gitu. Ani 1 Inayati. Oh, Ani 1 Inayati. Oh, ya. Ya, silakan Bu Ani. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Bu Ani 1 Inayati, saya asli dari Meranggen, Demak nggih. Riwayat pendidikan, saya dulunya S1 pendidikan biologi, Bu. Dulu juga di UGRIS, dulu iki PGRI nggih, Bu. Dulu juga pernah diajar sama Bu Eri waktu psikologi nggih. Terus saya ngambil UT
S1 PGSD. Seperti itu. Sekarang, Bu? Sekarang saya mengajar di SD Muhammadiyah 08 Pedurungan, Ibu. Oh, Semarang yeah. Ya. Oke, berarti sudah kenal saya ya, Bu ya? Mungkin saya sudah, Bu. Yeah. Tahu masa yang lalu ya. Oke, baik Bu Ani. Kemudian Pak Habib, ini namanya benar nih, Habib Maulana? Betul, Bu. Oke. Iya. Panggilannya siapa, Pak? Habib aja. Kalau orang-orang sih namanya iya. Oke, silakan Pak Habib. Salam kenal, nama saya Habib Maulana dari Kabupaten Brebes. Saya ngajar kelas 5 di SD Negeri Pamulan 1, Kecamatan Larangan, Brebes. Ya. Mungkin itu saja, Bu. Ya, oke, terima kasih Pak Habib dari Brebes, ngajar di SD ya. Betul, Bu. Berarti cocok ini. Ya. Berikutnya Pak Warto, silakan Pak Warto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, Ibu. Perkenalkan, nama saya Warto dari Brebes. Sekarang saya ngajar di SD kelas 5. Cukup, Ibu. Oke, terima kasih Pak Warto dari Brebes juga ya. Oke, Ibu. Ya. Oke, berikutnya Bu Cahyani ada? Hadir, Ibu. Kan Bu Cahyani. Selamat sore Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyani Putri Abdul Latif, biasa dipanggil Ayah. Saya lulusan S1 Pendidikan Agama Islam. Namun untuk saat ini saya bekerja sebagai penyiar radio, Ibu, di bidang 1 Diskominfo Cilacap, tepatnya di LPPL Radio Bercahaya FM Cilacap, dan diperbantukan untuk mengajar di MTS sebagai guru bahasa Indonesia dan juga SKI. Penyiar cocok ya, Bu Cahyani ya. Ya, oke. Sebelumnya latar belakangnya S1-nya apa, Mbak Cahyani ini, Mbak Cahyani? Saya latar belakangnya S1-nya Pendidikan Agama Islam, Ibu. Oh, beda-beda lagi ya. Pendidikan Agama Islam, kemudian penyiar, kemudian diperbantukan untuk ngajar gitu. Wah, ini luar biasa nih Mbak Cahyani ini, mumpuni menguasai banyak bidang gitu ya. Amin. Mohon doanya, Ibu. Baik, kemudian Bu Ina, Bu Ani sudah, Bu Dia belum ada, Bu Dia. Assalamualaikum, Ibu. Bu Dia belum ada, kemudian ada. Siapa ini? Kang Aji Choi ini siapa nih? Pak Aji, Bu. Ya, silakan Pak Aji, namanya siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu, nama saya itu nama diganti sepertinya sulit sekali. Nama saya sebenarnya Aji Budiarso, Bu. Saya Pak Aji ya. Saya lulusan IKIP PGRI. Prodinya itu matematika, Bu, sebenarnya. Tapi karena saya ngajar di SD, maka untuk S2-nya saya ngambil untuk pendidikan dasarnya. Saya dari Pemalang, Bu. Terima kasih Pak Aji. Berarti sudah nggak asing ya dengan Inggris ya Pak ya? Hanya kalau dulu IKIP PGRI, sekarang UGRIS. Dan IKIP PGRI dulu hanya 1 gedung ya, Bu ya. Sekarang sudah 4 gedung, saya belum tahu, Bu. Ya, nanti ke Semarang ya Pak ya. Semakin kenal ya. Tadi Pak, siapa tadi yang dari Pak Anton ya, dari Palembang aja kepincut loh ya. Ya Pak? Pak Andi. Oh Pak Andi ya, Pak Andi. Yang dari Palembang kepincut dengan UGRIS nih. Nah ini Pak Aji yang dulu gedungnya 1, sekarang sudah jadi 4, nanti kapan-kapan ke kampus supaya lebih semangat belajarnya. Itu ya Pak Aji ya. Oke Bu Dia silakan. Hadir Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sislowati, asal dari Pemalang, riwayat pendidikan S1 PGSD UT. Saya ngajar di SD 01 Wanaredan, Pemalang. Apalagi ya? Sudah, Bu Dia? Pemalang ya, Bu Dia ya. Oke.
dari UT. Gitu, tapi PGSD ya. Ye. Baik, Bu Dia sudah. Bu Lydia? Bu Lydia ada, Bu Lydia? Ya, Bu. Ya, oke, silakan Bu Lydia. Ya. Selamat sore Bu Ari, selamat sore Bapak Ibu. Saya Lydia, Bu. Tinggalnya di Semarang, mengajarnya di SD Rejosari 1, Bu. Udah itu saja. Terima kasih Bu Ari. Ya, oke, terima kasih Bu Lydia, Semarang, SD Rejosari. Berikutnya Bu Alika, Ornella Alika. Benar ya? Ada? Ada, Bu. Perkenalkan, nama saya Ornella Alika, asal dari Kabupaten Semarang. Saya mengajar di SD Negeri Bergas Lor 1, Kabupaten Semarang. Saya lulusan Bergas, S1 ya. PGSD, Bu. PGSD mana Bu Alika? UKSW. Oh, UKSW. Ya. Oke, terima kasih Bu Alika. Panggilannya siapa nih? Alika. Alika. Bu Alika ya, panggilannya Bu Alika. Terus berikutnya Pak Rizky Rizal. Ada? Ada, Ibu. Ya, silakan Pak Rizky. Ya, selamat sore Ibu dosen dan Bapak Ibu yang lainnya. Perkenalkan nama saya Rizky Sofyan Rizal, biasa dipanggil Rizky, asalnya dari Kabupaten Boyolali. Saya lulusan S1 PGSD, Ibu, dari UKSW, Salatiga. Oke, terima kasih Pak Rizky. Sama-sama. Kemudian berikutnya Bu Umi sudah belum ya tadi ya? Bu Umi Isrotun. Belum, Bu. Oke, silakan Bu Umi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Isrotun. Saya dari Kabupaten Pekalongan. Saat ini saya menjadi guru di SD Muhammadiyah 3 Pekajangan. Mungkin itu nggih, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekalongan ya Bu Umi ya, SD Pekalongan ya. Berikutnya Bu Yusi. Ada Bu Yusi? Ada, Bu. Ya, oke, silakan Bu Yusi. Perkenalkan, Bu. Nama saya Yusi Marta Sukma Astuti, biasa dipanggil Yusi. Saya mengajar di SD Negeri Jatisari, Kota Semarang, Kecamatan Mijen. Saya dulu S1 PGSD di Universitas Negeri Semarang. Ya, oke, terima kasih Bu Yusi di Mijen sana ya, Jatisari itu ya. Jatisari Mijen. Ya, S1 PGSD UNES. Ya. Berikutnya Pak Yusril, Pak Susril. Iya. Ada? Pak Susril Wibowo. Ada? Ada, Bu. Oke, silakan Ada. Pak, silakan. Ya, selamat sore Bu dosen Ari dan ibu-ibu sama bapak-bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Wibowo. Saya dari Kendal dan lulusan saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah Bogor. Untuk prodi yang S1 saya ambil yaitu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Untuk profesi sementara saya masih nyari-nyari, Bu, karena baru lulus kemarin. Ya, mungkin cukup itu ya, Bu. Ya, oke. Baru lulus S1 ya, Pak ya. Langsung Iya, Bu. kuliah S2. Ya, Iya. mudah-mudahan nanti segera dapat seperti yang diinginkan ya, Pak Yusril ya. Siapa Amin. nih panggilannya siapa sih, Pak? Yusril apa? Yusril. Yusril, Bu. Yusril ya. Iya. Oke, panggilannya Pak Yusril. Oke, terima kasih Pak Yusril. Nah, Ibu Bapak semuanya, ini satu kelas ini sudah saling kenal apa belum? Sudah ya. Oke. Sebagian Bu sudah kenal. Sebagian sudah kenal, tapi sebagian juga belum ya. Oke, nanti bisa saling lebih mengenal begitu. Sekarang saya coba untuk share screen ya. Saya coba share screen.
Ya, sudah nampak Ibu Bapak? Nanti saya share ke salah satu yang sudah kirim ke saya nanti supaya bisa lebih dipahami. Jadi hari ini kita hanya berbicara kontrak kuliah saja, ya. Semua kuliah, mata kuliah kita adalah konsep perkembangan peserta didik, ya. Kemudian mata kuliah kita daring karena mengikuti jadwal dari prodi seperti itu. Kemudian materinya ini adalah materi yang kita pelajari mulai dari kontrak kuliah, konsep perkembangan, faktor yang mempengaruhi, konsep dan tugas perkembangan, karakteristik perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, kemudian pertemuan 8 kita UTS, kemudian perkembangan emosi, perkembangan moral, peural, kemampuan awal peserta didik, diagnosa kesulitan belajar, isu permasalahan peserta didik dan implikasinya. Itu. Ini yang materi yang kita pelajari dalam 1 semester ini. Mohon maaf Ibu Bapak, ini tetangga sebelah itu sedang punya kerja. Jadi pakai genset. Jadi di sini ramai sekali. Maka saya ya sudah kita kontrak kuliah dulu. Nanti kalau situasinya sudah normal, nanti kita kuliah seperti biasa. Ini makanya ramai sekali ya di tempat saya ya, karena ada suara genset. Ini materinya untuk pertemuan selama 1 semester nanti bersama dengan saya dan Bu Dini. Kemudian yang berikutnya, ini adalah referensinya. Referensi itu silahkan nanti digunakan, dipunyai, mana yang bisa dipunyai. Gitu. Jadi tidak harus semuanya dipunyai. Kemudian dari materi tadi, nanti akan ada tugas kelompok. Ya, ada 7 kelompok yang nanti harus dibagi ya. Pertama adalah konsep dan tugas perkembangan. Kemudian yang kedua karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik. 3 karakteristik perkembangan kognitif, sosial emosional, moral dan spiritual. Kemudian yang berikutnya adalah periode peural, kemudian kemampuan awal diagnosa peserta didik. Itu adalah tugas kelompok. Jadi silakan nanti Ibu Bapak dalam 1 kelas ini dibagi menjadi 7 kelompok. Ya, dibagi menjadi 7 kelompok. Kemudian nanti kita akan ketemu lagi minggu depan, nggak ketemu dengan saya karena saya pas nggak bisa. Kemudian kita ketemu lagi minggu berikutnya tanggal Oktober 29. Ya, tanggal 29 ya. Tanggal 29 Oktober nanti ketemu, silakan Ibu Bapak menyiapkan materi untuk diskusi, membuat makalah sesuai dengan topik-topik yang sudah disediakan ini. Gitu ya. Membuat makalah sesuai dengan topik-topik yang disediakan ini. Ini adalah tugas kelompok. Lalu selanjutnya setelah ada tugas kelompok, ini juga ada tugas individu. Tugas individu ini silakan Ibu Bapak membuat artikel tentang isu karakteristik peserta didik. Isunya apa, sebabnya bagaimana, dan solusinya bagaimana. Ini nanti juga dipresentasikan tetapi sesudah tugas kelompok. Nanti bagian ini dengan Bu Dini. Bagian saya hanya sampai pada kelompok 7 tadi ya, tugas kelompok. Nanti UTS, kemudian bagian ini dengan Bu Dini. Begitu. Nah, karena ini nanti dipresentasikan ini juga yang individu, tugas individu, nanti bentuknya juga artikel. Ya. Ingat, artikel ini nanti dipublikasikan, silahkan dipublikasikan di media cetak, di jurnal, atau di mana, tapi harus dipublikasikan. Ya kalau nggak media cetak ya jurnal. Kalau nggak koran ya jurnal seperti itu. Tentang apa? Yaitu tadi tentang permasalahan peserta didik, ya. Permasalahannya apa, sebabnya kenapa, dan solusinya bagaimana. Ingat Ibu Bapak, yang jadi masalah adalah peserta didik, ya, bukan gurunya, bukan sekolahnya. Karena kemarin pernah kejadian seperti itu. Yang dimasalahkan gurunya atau proses pembelajarannya, lebih menyikapi pada
proses pendidikannya. Enggak, kita melihat pada peserta didiknya sesuai dengan mata kuliah kita. Karakteristik perkembangan peserta didik. Begitu, ya. Kemudian juga karena ini karakteristik perkembangan peserta didik, nanti diusahakan ya memang benar-benar permasalahan yang real yang ada di sekolah itu bagaimana. Begitu, itu diangkat sebagai topik, kemudian nanti dibedah, kemudian dianalisis. Nah, analisis ini nanti hasilnya bagaimana, itu harus dipublikasikan. Ya, harus dipublikasikan. Dipublikasinya terserah Ibu Bapak mau mempublikasikan di jurnal atau mempublikasikan di artikel ilmiah populer dalam bentuk artikel ilmiah populer di koran, di media massa, media online, itu silahkan. Yang jelas targetnya nanti ujian akhir semester itu sudah publish. Ya, ujian akhir semester sudah publish. Jadi sekarang waktunya masih panjang, silakan Ibu Bapak untuk mencermati, melihat dulu permasalahannya apa, kemudian juga berdasarkan diskusi-diskusi kita nanti, itu akan kelihatan, oh ternyata masalah ini banyak. Jadi sharing dengan teman-teman, itu akan nampak, oh masalah ini banyak, seperti itu. Misalnya tentang bullying pada anak SD, itu kan sekarang juga sudah ada tuh, sampai merambah seperti itu. Atau permasalahan yang lain silakan. Yang jelas permasalahan yang ada di sekolah. Ibu Bapak tidak melakukan penelitian, tidak melakukan penelitian. Tapi ini analisis berdasarkan kajian teori saja. Ya, analisis berdasarkan kajian teori. Minggu depan untuk pertemuan 2 minggu lagi nanti akan saya berikan template-nya, saya kirimkan sehingga sudah punya gambaran nanti bagaimana. Tapi yang jelas untuk tugas kelompok ini waktunya lebih pendek, ini 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu Ibu Bapak harus mempresentasikan untuk tugas-tugas ini. Terus silahkan ngambil dari jurnal. Artikel ini, permasalahan ini, pembahasan ini, juga pembahasan secara kelompok itu ambil dari jurnal. Sehingga lebih up to date. Ya, sehingga lebih up to date. Begitu Ibu Bapak, ada yang mau disampaikan dulu? Pak Warto silakan. Oke Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Menarik sekali pertemuan pada perdana ini. Ibu langsung akan memberikan tugas kepada kami. Meskipun artinya ya masih pemanasan gitu kan. Nah, tertarik sekali tadi terkait dengan tugas mandiri Ibu gitu kan. Nah, kebetulan kan saya itu mempunyai sebuah website gitu kan. Nah, ketika teman-teman ataupun saya sendiri gitu kan, mungkin daripada bingung gitu kan untuk mempublikasikan kepada jurnal ilmiah ataupun ke koran gitu kan. Nah, bagaimana kalau mungkin teman-teman itu nanti bisa mempublikasikan lewat website saya, Bu. Itu gimana, Bu? Boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Nanti semuanya masuk ke Pak Warto semuanya nanti. Kalau saya sendiri boleh, Bu, ya, terhadap nggak boleh. Nanti nggak berlatih untuk bertarung di tempat umum gitu. Gitu. Ya, dicoba dulu ya. Coba dulu untuk bertarung di tempat umum. Kakak kelas pada bisa. Berarti nanti Pak Warto juga bisa. Gitu ya. Nah, kalau kepepet ya, saya katakan kepepet, nanti sudah sampai pada hari H, kok ternyata belum bisa, ya sudah mau bagaimana lagi yang gitu. Tapi diusahakan dulu untuk masuk di tempat lain. Itu ya Pak Warto ya. Siap, Ibu. Supaya itu tadi, kita jangan hanya bertarung di tempat sendiri lah. Pasti menang kalau kita bertarung di tempat sendiri. Ya, pasti bisa masuk. Tapi kita mengupayakan untuk bisa menang di kandang orang lain. Jadi nggak kado kandang. Itu ya Pak Warto ya. Siap Ibu. Oke, terima kasih. Ya, oke. Berikutnya Bu Hariri.
Silakan Bu Riri. Bu Riri ada yang mau disampaikan? Atau Pak Andi dulu, silakan Pak Andi. Bu Riri belum bersuara. Oke, terima kasih Bu. Terkait tugas yang diberikan, yang ingin saya tanyakan, itu karena kita ini 23 mahasiswa kalau tidak salah Ibu. Itu ada tujuh pembahasan yang akan dibuat kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 3 orang ya Bu ya. Kemudian untuk pemateri yang 7 pembahasan itu Bu, nanti minta tolong dikirim agar kami bisa membaginya sesuai dengan kelompok kami. Atau Ibu yang bagi? Enggak, mahasiswa saja yang bagi. Karena kalau yang bagi saya akan kesulitan, dalam arti kenapa yang di Kendal harus sama-sama dengan yang di Pemalang misalkan. Kalau Pemalang sama dengan Pemalang mungkin komunikasinya akan lebih mudah, mungkin bisa saat-saat ketemu. Kecuali Pak Andi nih, Pak Andi dengan siapapun nggak bisa ketemu kan? Benar. Ya. Tapi kan silakan untuk yang lain untuk mempermudah bisa membentuk kelompok sendiri. Begitu Pak Andi? Ada pertanyaan selanjutnya Bu. Halo Ibu. Silakan Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, karena kami ini baru, bagi saya Bu, nggak tahu bagi teman-teman, dalam mempublish ke media elektronik ataupun jurnal ilmiah ataupun jurnal artikel populer Bu, langkah-langkah yang harus kami persiapkan itu apa Bu? Itu yang bikin saya itu tanda tanya besar dalam pikiran Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Baik, jadi untuk yang tugas individu yang nanti harus dipublikasikan baik di media massa ataupun di jurnal, itu pertama kita memang tentukan topik dulu. Jadi Pak Andi dan Ibu Bapak semuanya tentukan topik. Kemudian setelah tentukan topik, untuk yang mau publish di jurnal nanti akan saya sampaikan template-nya, tapi nggak sekarang. Ini saya tuh bising sekali ya, karena di sini tuh kan rame ya. Jadi saya juga nggak bisa gitu konsentrasi karena suasananya sangat rame di sini. Nanti pertemuan berikutnya akan saya berikan template untuk artikelnya bagaimana. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, artikel itu nanti juga akan dibahas. Jadi nggak kemudian Pak Andi nulis terus langsung dikirim kemana terserah, nggak seperti itu. Artikel itu nanti dikirimkan, nanti akan dibahas, tapi pembahasnya adalah Bu Dini. Karena nanti ketika sampai pada UTS, sesudah UTS, nanti gantian Bu Dini yang masuk. Nah, jadi Bu Dini nanti akan membahas artikel bersama dengan Ibu Bapak semua. Nah, kalau yang mau membahas tentang artikel populer, karena tulisan artikel populer dengan artikel ilmiah tentu akan berbeda. Nanti silakan Ibu Bapak bisa searching pakai kata kunci saya, Ari Handayani, itu akan muncul tulisan saya, baik yang kalau di Google berarti tulisan saya yang di koran. Ya, nanti akan muncul tulisan saya di koran. Nanti akan dilihat, oh ternyata gaya bahasanya seperti itu. Karena gaya bahasa di koran dengan gaya bahasa di artikel ilmiah tentu berbeda. Begitu Pak Andi? Jadi nggak dilepas begitu saja, tapi ini berproses. Oke, siap Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, oke. Bu Eri, ada yang mau disampaikan Bu Eri? Iya Bu, terima kasih untuk waktunya. Saya tadi sedikit bingung Bu, untuk yang tugas kelompok itu berarti 29 Oktober makalah yang dipresentasikan sudah harus siap nggih Bu nggih? Ya, betul. Betul Bu. Kemudian untuk pertanyaan keduanya, biasanya kalau saya membuat artikel baik untuk kenaikan pangkat ataupun untuk publikasi biasa, itu kadang antriannya itu panjang Bu. Kadang itu bisa sampai berbulan-bulan baru bisa dimuat. Itu gimana Bu nanti Bu? Ya, jadi memang ada ini ya. Pertama, kalau memang sudah publish itu akan baik. Tapi kalau nggak bisa publish, ya setidaknya
sudah submit lah. Itu sudah submit di mana, seperti itu. Tapi kalau artikel ilmiah di koran biasanya akan lebih cepat gitu. Tapi temanya memang harus sesuai dengan yang booming pada saat itu. Intinya begitu. Itu ya Bu Eri ya. Jadi kalau memang belum bisa publish, nggak apa-apa, karena memang betul kalau publish jurnal itu butuh waktu yang lama, nggak sebulan 2 bulan seperti itu. Tapi kalau itu sudah submit, ada buktinya, itu sudah cukup. Itu ya Bu Eri ya. Ya oke. Ada lagi Bu Bapak? Bu mau bertanya Bu. Ya Pak Rizky silakan. Ya nanti dalam pembuatan artikel itu Bu, apakah nanti setiap satu orangnya itu ada pembimbingnya ya? Setiap orangnya gimana Pak? Setiap orangnya gimana? Ada pembimbing, biasanya kan ada dibimbing seperti itu Bu. Itu nanti pembimbingnya itu satu kelas gitu atau nanti ada per individu ada pembimbingnya? Kemudian mau tanya kira-kira ada kriterianya enggak ya Bu ya? Mungkin ada minimal harus publis itu minimal sintanya berapa seperti itu Bu. Kalau ini ya terima kasih Pak Rizky, ini pikiran Pak Rizky itu sudah jauh ke depan nih, sudah tanya Sinta berapa gitu ya. Kalau bisa sampai ke Sinta bagus, tapi artikel yang di sini itu tidak artikel penelitian, jadi artikel hasil analisis kajian teori gitu. Kalau artikel sampai ke Sinta 1, Sinta 2 biasanya minta hasil penelitian. Tapi kalau di Sinta 5 biasanya untuk hanya analisis kajian teori itu masih mau. Kalau Pak Rizky bisa sampai publish di Sinta 5 saja itu sudah bagus gitu. Jadi paling tidak ada ISBN-nya untuk jurnalnya. Tapi kalau sampai ke Sinta itu bagus sekali karena ini bukan hasil penelitian. Begitu Pak Rizky? Oh ya, kemudian untuk pembimbingan ya tadi disampaikan. Pembimbingan ini kan bukan tesis ya Pak ya. Kalau tesis kan ada pembimbingnya satu-satu. Tapi kan ini kan luaran mata kuliah ini karena setiap mata kuliah diminta luarannya apa, produknya apa, seperti itu. Jadi karena ini hanya sebagai luaran mata kuliah, sementara pengampunya saya dan Bu Dini, maka ini nanti akan dipegang oleh Bu Dini, karena kami sudah ada pembagian juga untuk yang di awal saya, kemudian di akhir nanti Bu Dini. Di awal itu tugas kelompok, di akhir itu tugas individu. Berarti nanti akan dipegang oleh Bu Dini. Begitu Pak Rizky? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Ibu Bapak? Ada lagi yang disampaikan? Tidak ada. Pak Edi nggak pusing ya Pak Edi ya? Oh gitu ya. Saya kira pusing mikir tugasnya. Kok tiba-tiba ada tugas gitu? Enggak ya, semangat ya Pak ya. Oke. Oh ya, mudah-mudahan habis ini bisa lebih ada waktu untuk istirahat. Ya, Bu Murgi, silakan Bu Murgi. Bu, mohon izin bertanya, kami yang PAUD ini apabila 4 ini satu kelompok gitu diperkenankan ya Ibu? Boleh, silakan. Oke, baik, terima kasih Ya, Ibu. tadi kan untuk kelompoknya saya bilang bebas supaya bisa menentukan sendiri gitu ya. Nah, oke. Oke, Bu Cahyani silakan. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya ingin memastikan, tadi Ibu kan mengatakan bahwasanya untuk referensi bisa mengambil dari artikel dan juga jurnal. Kira-kira nanti ketika tugas kelompok, itu apakah hanya boleh dari artikel dan jurnal, atau alangkah lebih baiknya jika dikasih buku, begitu Bu? Terus ada kriteria minimal nggak berapa namanya rujukan yang harus referensi yang harus kami ambil begitu Ibu. Terima kasih. Oke. Paling tidak 5 referensi. Buku boleh, tapi harus dikombin dengan jurnal karena jurnal itu adalah hasil-hasil penelitian. Jadi kalau hasil penelitian itu nanti data-datanya itu akan lebih kaya, lebih up to date, intinya seperti itu. Karena ini S2 kan, jadi tuntutannya harus lebih tinggi dari
S1. Kalau yang Baik. kelompok seperti itu. Kemudian untuk yang tugas individu nanti referensinya kalau hanya 5 nggak bisa. Karena ini untuk masuk ke jurnal itu nanti referensinya harus banyak. Gitu ya Bu Cahyani ya. Baik. Untuk ini Bu, susunan makalahnya nanti apakah akan Ibu share juga atau sesuai dengan, maksudnya kita mencari template sendiri untuk makalahnya Bu? Nah, yang mana? Yang individu atau yang kelompok? Yang kelompok. Yang kelompok. Yang kelompok isinya juga sama. Yang pertama isunya apa? Isu itu berarti kan sesuai dengan permasalahan yang sudah saya sampaikan itu. Kemudian sebabnya bagaimana, kemudian solusinya bagaimana. Intinya seperti itu. Mau template yang bagaimana terserah. Oke. Gitu, Berarti baik, memastikan kembali Ibu, berarti dalam makalahnya itu minimal ada isu, sebab dan juga solusi Ibu. Ya, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi? Tidak ada, Ibu Bapak? Tidak ada ya, berarti untuk yang karakteristik perkembangan peserta didik sudah punya gambaran. Saya sampaikan ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tugas individu yang tadi sudah saya sampaikan, satu kelas dibagi menjadi 7 kelompok. Nanti setiap minggu kita mendiskusikan satu topik tersebut. Ya, setiap minggu kita mendiskusikan satu topik tersebut. Begitu itu selesai, nanti akan digantikan oleh Bu Dini untuk tugas individunya. Nanti saya kirimkan juga untuk template tugas individu ya, artikel ilmiah non penelitian. Saya ingatkan lagi, ini bukan penelitian ya, artikel ilmiah non penelitian. Nanti harus dipublikasikan di jurnal, di media massa. Kalau jurnal itu template-nya nanti akan mengikuti template jurnal, karena tiap-tiap jurnal template-nya akan berbeda. Tapi kalau artikel di media massa itu lebih pendek, ya, tulisannya lebih pendek, lebih singkat, kemudian juga bahasanya adalah bahasa yang mengalir. Jadi bahasa komunikasi sehari-hari, seperti itu. Nah, nanti silahkan kalau untuk mencari contohnya, boleh di-searching pakai nama saya, nanti akan muncul beberapa tulisan saya di media massa, seperti itu. Kemudian untuk tugas individu, saya kira tadi sudah saya sampaikan, tugas kelompok sudah, minggu depan silakan Ibu Bapak untuk melanjutkan tugas ini, jadi nggak ketemu dengan saya, tapi tugas mandiri, menyelesaikan, kemudian tanggal 29 kita ketemu lagi. Begitu Ibu Bapak, ada yang mau disampaikan? Mudah-mudahan SPADA sudah beres semua ya tanggal 29 ya, jadi nanti bisa absen dan link Google Meet nanti juga akan diberikan lewat SPADA. Tugas-tugas juga semuanya lewat SPADA. Pak Andi silakan. Izin Ibu mempertegas pembahasan yang sudah dibahas, artinya minggu depan itu kita akan ketemu sama Ibu Dini. Enggak Pak, enggak. Minggu depan enggak ketemu saya, juga enggak ketemu Bu Dini. Jadi silakan belajar mandiri untuk minggu depan di tanggal 22. Tanggal 22. Ya. Okay. Tanggal 22 itu kita akan belajar mandiri ya Bu ya? Ya, belajar mandiri menyelesaikan tugas. Tugas. Untuk tanggal 29 Oktober kita akan ketemu Ibu. Ya. Itu membahas tentang tugas kelompok 1 minggu 1 topik ya Bu ya? Ya. Kemudian minggu berikutnya ketemu Ibu Dini. Ya. Masih ketemu dengan saya terus sampai nanti UTS. Sampai UTS. Oke. Ya. Sampai nanti UTS. Begitu UTS selesai, nanti saya selesai ganti dengan Bu Dini yang masuk sampai UAS. Oke, siap Ibu. Ya. Begitu Ibu Bapak. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya.
Oke, kalau cukup saya kira untuk karakteristik perkembangan peserta didik tadi sudah ada gambaran. Minggu depan kita nggak ketemu saya, nggak ketemu Bu Dini, nanti kita ketemu langsung tanggal 29. Semua perlengkapan nanti saya sampaikan di Spada, mudah-mudahan Spada sudah baik. Nanti komunikasi lewat chat, ini ada beberapa yang sudah menghubungi saya, nanti tugas-tugas ini, PPT ini akan saya sampaikan di grup. Demikian Ibu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silakan Untuk yang PAUD masih stay di sini yang PAUD masih stay di sini 4 orang. Yang Izin, lain Ibu. boleh keluar ya. Terima kasih semuanya, sehat semuanya. Terima kasih. Ya, sehat Terima kasih, semuanya. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.